tentang penelitian saya dengan judul Peran Ibu Nyai dalam penanaman karakter santri di Pondok Pesantren Salafiyah Kebon Candi Gondang Wetan, Pasuruan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakangnya yaitu alasan kenapa saya memilih penelitian ini karena Pondok Pesantren Salafiyah ini juga tidak kalah karakternya, tidak kalah baik sama dengan pondok yang lebih besar. Misalnya kayak alias ini, Gontor, nah itu tidak kalah besar karakternya, bagus sama kayak pondok pesantren yang besar. Berapa santrinya, Mbak? Santrinya sekitar 200-an, Pak. Santriwan, santriwati? Santriwati saja. Santriwan nggak ada? Tidak ada. Oh, cewek dok nanti ya? Oke. Terus peran Ibu Nyai di pondok pesantren ini sangatlah penting. Karena kenapa? Ibu Nyai juga ikut andil dalam setiap kegiatan santri seperti salat jamaah, entah itu acara kegiatan baca roti, baca Quran. Nah itu Ibu Nyai juga ikut terjun langsung dalam setiap kegiatan santri. Nah dengan kegiatan tersebut Bu Nyai bisa membentuk karakter santri. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana karakter santri di Pondok Pesantren Salafiyah Kebon Candi Gondang Wetan, Pasuruan. Dan yang kedua, bagaimana peran Bu Nyai dalam penanaman karakter santri di Pondok Pesantren Salafiyah Kebon Candi Gondang Wetan, Pasuruan. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana karakter santri di Pondok Pesantren Salafiyah Kebon Candi. Dan yang kedua, untuk mengetahui peran Bu Nyai dalam penanaman karakter santri di Pondok Pesantren Salafiyah Kebon Candi Gondang Wetan. Yang kedua yaitu kajian teori. Definisi peran Bu Nyai. Peran Bu Nyai di Pondok Pesantren ada 8, yaitu sebagai pengajar ngaji. Jadi di sini Bu Nyai juga mengajar langsung santrinya di setiap kegiatan seperti kajian kitab Fathul Qorib atau mengajar ngaji di dalam kelas mengajar santri yang tingkat ibtidaiyah, sanawiyah dan juga aliyah. Dan juga Bu Nyai sebagai tabib. Nah, di sini Bu Nyai juga sebagai tabib karena biasanya pasti ada santri yang entah itu kesurupan atau sakit tidak sembuh-sembuh. Dan biasanya Bu Nyai itu mengasih air khusus atau madu asma untuk santri tersebut. Nah biasanya itu pasti ada pengaruh dari air yang dikasih Bu Nyai tersebut. Biro jodoh enggak, Pak? Apa, Pak? Biro jodoh enggak? Oh, kan gandengan nih, Pak, top gitu. Iya, Pak, juga biro jodoh. Oh, biro jodoh ya? Iya. Karena biasanya wali muridnya ada yang minta santri di sini, Pak. Yang ketiga yaitu menjadi pemimpin. Nah, jadi Bu Nyai berkuasa penuh di pondok pesantren tersebut. Jadi setiap kegiatan atau mau ada kegiatan surot, kegiatan upacara Agustusan, entah itu hari santri, seorang ustadzah ataupun pengurus harus izin terlebih dahulu kepada Bu Nyai. Dan juga Bu Nyai menjadi motivator. Kenapa Bu Nyai menjadi motivator? Karena biasanya santri yang sudah dibilang dawuhnya Bu Nyai, kamu harus ke dalam. Nah, pasti santri langsung patuh. Dan juga Bu Nyai ini menjadi motivator karena beliau ahli dalam pelajaran nahwu. Jadi beliau kalau masalah pelajaran nahwu beliau nomor 1. Padahal kalau nahwu di segi pelajaran umum itu matematika, Pak. Nah, beliau itu ahli dalam bidang pelajaran nahwu tersebut. Dan juga Bu Nyai sebagai orang tua. Bu Nyai ini juga biasanya kadang mengingatkan santrinya, sudah makan belum? Sudah mandi belum? Itu biasanya ditanyakan kepada santri-santri yang baru mondok, karena biasanya kan rawan tidak perasan, takut minta berhenti, takut minta boyo gitu. Terus penanaman karakter
kehidupan sehari-hari seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa biasanya lewat kegiatan sholat jamaah otomatis kan Bu Nyai mengajarkan bahwa kita harus selalu disiplin, harus selalu berjamaah dalam sholat berjamaah, dalam setiap sholat 5 waktu. Dan juga Bu Nyai biasanya setiap kegiatan sudah bel harus ke bawah, harus patuh gitu, harus tepat waktu. Nah biasanya kalau tidak patuh, tidak tepat waktu, biasanya dikasih denda atau hukuman. Untuk metodologi penelitian ini yaitu pendekatannya yaitu menggunakan penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya yaitu studi kasus. Nah, kan studi kasus karena meskipun pondoknya bisa tidak jauh dari pasti ada yang santri yang nakal. Nah, setelah saya mewawancarai juga ada santri yang nakal sampai berani membawa obat-obatan yang itu bisa kayak memabukkan tapi ringan gitu Pak. Nah itu kan nanti kalau tidak ditegur akan menimbulkan ke santri yang lain. Nah juga ada kan punya itu termasuk dari karena beliau terjun langsung akhirnya sering banget beliau memarahi santrinya secara langsung. Nah dengan studi kasusnya juga ada santri yang sampai berani keluar tanpa seizin Bu Nyai. Untuk sampelnya yaitu posisi santri, yaitu kriteria informannya Bu Nyai, sadar, pengurus dan juga perwakilan santri dari setiap bidang. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Teknikal analisa data yang pertama yaitu reduksi data, yaitu memproses, memilih, memfokuskan serta menyederhanakan data kasar dari lapangan. Yang kedua, penyajian data merupakan tahap merangkai dan guna mempermudah dalam membuat kesimpulan. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data, di mana menghasilkan beberapa kesimpulan yang jelas serta mendalam berdasarkan dengan fokus penelitian. Untuk pengecekan keabsahan data, di situ ada perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dan juga triangulasi yang di dalamnya terdapat triangulasi sumber, triangulasi metode dan juga triangulasi waktu. Untuk paparan data dan hasil penelitian yaitu di dalamnya ada sejarah, letak dan geografis, identitas madrasah dan juga visi misi. Sejarah berdirinya pondok pesantren Salafiyah ini dulunya yaitu sebuah kayak hutan. Nah, sebelum menjadi banyak rumah kayak sekarang, dulu pondok pesantren itu kayak hutan. Jadi awal yang membagati desa Kebonjati tersebut yaitu Kiai Mbah Syakaruddin. Nah, beliau yang membagati desa Kebonjati tersebut. Terus akhirnya ada di setiap adalah penduduk dan diantaranya itu ada Kiai Ubed. Dan Kiai Ubed ini yang mendirikan pondok pesantren. Ayahnya hasilnya dulu. Apa Pak? Sudah ini hasilnya Kak? Hasil penelitian langsung aja ke hasilnya apa kemarin? Hasil penelitiannya, hasil yang telah saya teliti di situ, yang pertama karakter santri. Nah, itu karakter santri pasti ada yang baik dan juga ada yang buruk. Nah, dan setiap karakter yang buruk, santri biasanya mungkin awalnya punyai mengasih nasihat terlebih dahulu. Kalau memang nggak bisa diatasi, memang pernah di pondok Salafiyah tersebut, karena beliau sudah tidak bisa mengatasi, karena anak tersebut juga punya niat untuk mondok, akhirnya Bunyai mengeluarkan santri tersebut. Karena kenapa? Nanti takut berpengaruh kepada santri yang lain, karena kelakuannya sudah tidak bisa diatasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, santri tersebut sampai berani membawa obat-obatan tersebut
Makanya Bunyai langsung bertindak biar tidak berpengaruh sama lainnya, akhirnya dikeluarkan. Terus peran Bunyai dalam penanaman karakter santri. Apa perannya Bunyai dalam penanaman karakter? Yaitu Bunyai langsung terjun ke setiap kegiatan santri. Otomatis secara tidak langsung Bunyai menanamkan karakter bahwa bahwa kita sebagai seorang Bunyai tidak harus memerintah saja, akan tetapi beliau juga harus ikut turun ikut andil dalam setiap apa yang beliau kasih peraturan tersebut. Untuk kesimpulannya yaitu karakter santri Pondok Pesantren Salafiyah Keponjandi Pasuruan baik dan juga santun. Tapi ada juga santri yang akhlaknya kurang baik, karena memang ada yang santri yang memang tidak bisa diatasi karena dia tidak pernah mau mendengar perkataan siapapun kecuali orang tuanya. Dan juga ada santri yang dia memang punya kelainan dan melakukan semua tugas kelainan dan alasan santri yang berakhlak baik, yaitu karena para santri mengikuti kegiatan yang telah dibuat oleh Bunyai serta melakukan semua tugas yang telah dipertanggungjawabkan kepada Bunyai, dan kebanyakan dari mereka memiliki sifat sam'an wal ta'atan, yaitu sam'an wal ta'atan itu seperti patuh. Peran Bunyai dalam penanaman karakter santri sangatlah penting karena Bunyai merupakan tiang bagi santri, karena jika suatu bangunan tidak ada tiang, otomatis bangunan tersebut akan roboh. Dan disitulah Bunyai memberikan yang terbaik untuk semua santrinya. Bunyai merupakan orang yang sangat berperan dan dalam setiap kegiatan santri dengan memposisikan dirinya sebagai pendidik, pembimbing, pemimpin, motivator, dan juga orang tua dan tabib. Untuk sarannya, perlu dilakukan penyuluhan program dan kerjasama. Dilanjut apa berarti? Terus aja Pak. Sudah Pak. Terima kasih atas pemaparan terhadap